Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balighu anni walau ayah. Demikian ungkapan sebuah hadis Nabi SAW. Islam yang lahir dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab dalam sejarahnya tumbuh dan berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Islam dengan cepat meluas ke berbagai wilayah, menembus Mesir, Syam, Spanyol, India, kawasan Asia Tengah, hingga ke Nusantara. Islam sebagai agama dakwah telah menyentuh bumi Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Disebarkan secara damai oleh para pedagang dari Timur Tengah yang juga berkedudukan sebagai pendakwah. Dakwah Islam di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para dai yang ada di Indonesia. Model dakwah Islam di Indonesia memiliki corak yang beragam, baik secara pribadi maupun menggunakan lembaga. Sebut saja ada nama Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis dengan Al-Wasliyahnya, Syekh Sulaiman Rasuli dengan Pertinya, Kiai Haji Isa Ansari dengan Persatuan Islamnya, Sayyid Idrus Salim Al-Zufri dengan Al-Khairatnya, Muhammad Natsir dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesianya. Ada juga di antara mereka yang aktif berdakwah melalui tulisan. Sebut saja nama Profesor Hamka yang terkenal produktif menulis buku-buku keislaman. Ada dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ, yang ceramahnya banyak kita dengar melalui kaset-kaset maupun siaran radio. Kiprah tokoh-tokoh pendakwah tersebut telah mewarnai dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan Islam di Indonesia hingga era modern. Sebagai Muslim, kita patut bersyukur di Indonesia saat ini tumbuh subur para pendakwah Islam seiring juga dengan perkembangan teknologi informasi di dunia maya. Mereka aktif berdakwah menyampaikan ajaran Islam meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Ceramah mereka dikenal oleh masyarakat luas di berbagai majelis taklim maupun di media sosial. Ada yang memang berasal dari pendidikan agama. Sebut saja ada nama Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Idrus Romli, Gus Baha, Buya Yahya, Khalid Basalamah, Syafiq Rija Basalamah, Tengku Zulkarnain, Bakhtiar Nasir, Das'ad Latif, dan lain sebagainya. Ada juga mereka sebagai pendakwah dengan latar belakang politisi. Sebut saja ada nama Dr. Hidayat Nur Wahid, Salim Segap Al-Zufri, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Maimun Zubair, Profesor Amin Rais, dan Raden Muhammad Syafi'i. Sebagian juga dikaitkan dengan dunia hiburan seperti Ustadz Zefri Al-Bukhari, Yusuf Mansur, Soleh Mahmud, Subki Al-Bukhari, Zaki Mirza, dan Ahmad Al-Habsi. Begitu juga Oki Stiana Dewi, Astri Ipo, Peggy Melati Sukma, dan Neno Warisman. Selain itu, mereka sebagai pendakwah diidentikan dengan dunia sastra. Sebut saja ada nama Habibur Rahman El Siraji dan MH Ainun Najib. Ada juga melalui gerakan dakwah yang berbasis pada amar ma'ruf nahi mungkar yang dipopulerkan oleh Habib Rizik Syihab. Mereka dari kalangan akademisi juga tidak ketinggalan. Ada nama Profesor Nabilah Lubis, Din Syamsuddin,
Profesor Huzaimah, Profesor Amani Lubis, Profesor Ali Mustafa Yakub, Profesor Nasaruddin Umar, dan lain-lain. Selanjutnya, mereka yang berlatar belakang non-muslim yang mantap memeluk Islam juga tidak kalah aktif menyampaikan dakwah Islam. Ada nama Felix Xiao, Insan Mokoginta, Samsul Arifin Nabab, Irene Handono, dan Anton Medan. Ada juga dakwah di bidang kesehatan seperti yang digeluti oleh Dr. Zaidul Akbar, dan pengembangan perbankan syariah seperti apa yang digeluti oleh Dr. Syafi'i Antonio. Para pendakwah Indonesia juga tidak jarang menampilkan ciri khas terutama pada kajian kesucian hati seperti yang digeluti oleh Abdullah Gimnastiar dan Arifin Ilham. Tentu dalam kacamata dakwah, ini sebagai potensi besar di Indonesia dalam menyampaikan corak Islam yang santun sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Untuk melihat fenomena ini, berikut hasil wawancara kami dengan Ustadz Indra Suheri MA, Ketua Umum Dewan Tanfizi Forum Umat Islam Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sejauh mana urgensi seruan dakwah, maka hal yang prinsip bahwa seruan dakwah itu memang tertera dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dia diseru kepada sekelompok umat manusia untuk punya tanggung jawab, enggak pun mesti semua. Misalnya yang pertama pada surah Ali Imran misalnya ayat 104, kata Allah di situ Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di situ kata Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan manusia, umat di situ ya, yang tugasnya adalah menyeru, berdakwah ilal khair, kepada kebaikan. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, kebaikan itu adalah mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Katakanlah mengajak manusia, mengajak orang kepada dinul Islam. Ya, jadi jelas seruannya itu. Lalu kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Baru mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat munkar. Jelas bahwa harus ada sekelompok manusia, sekelompok umat ya, untuk tetap istiqomah dalam mengajak manusia kepada dinul Islam, untuk ke jalan Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, jadi standar ma'ruf itu jelas. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal ihsan, apa itu perbuatan baik? Maka kata Rasul, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa standar berbuat baik itu adalah engkau beribadah, berbuat apapun dalam konteks kebaikan, seakan-akan engkau melihat Allah, dan sungguhnya engkau tidak bisa melihat Allah. Maka pastikanlah Allah melihat kamu. Jadi ketika orang beriman merasa diawasin oleh Allah, tentu dia akan senantiasa istiqomah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, gitu ya. Nah, kalau konsep wa yanhauna 'anil munkar, ya Rasul ajarkan bagaimana menyikapi kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyukhayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka prioritas yang pertama adalah rubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Tangan ini bukan berarti main jotos, main kekerasan, pendekatan fisik, bukan. Tangan adalah simbol kekuasaan, ya, artinya dengan tanda tangan melalui
kebijakan pemangku kebijakan itu bisa menciptakan suasana yang tidak baik menjadi baik, suasana yang penuh dengan kegaduhan melalui menjadi damai, tentram, dan saling hidup bertoleransi di tengah perbedaan yang ada. Ya, jadi itu, maka di sini perlu dilibatkan dakwah nahi mungkar itu pihak-pihak terkait, ya, aparatur pemerintahan, baik secara struktural mulai dari perangkat Kepling, lurah, sampai kepada camat, bupati, gubernur, sampai kepada presiden, dengan pendekatan-pendekatan administrasi negara yang ada gitu. Nah, itu yang prinsip. Jadi secara tuntunan syariat Islam bahwa metodologi dakwah itu memang ada 3 tahapan, seperti pesan Allah di An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah, dakwahilah manusia itu ke jalan Tuhanmu untuk mengenal dinul Islam dengan cara yang hikmah. Jadi tafsir hikmah di sini menurut ulama mufassir Ibnu Katsir bukan harus dipahami dengan bijak. Hikmah di situ jelas pengertiannya adalah ajak manusia kepada Quran dan Sunnah. Itu tafsir standar yang ada di Ibnu Katsir. Artinya apa? Metodologi pertama itu memang menyampaikan pesan-pesan dakwah itu harus tidak boleh lari dari ketentuan dalil berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi bukan ngawur mengajak manusia, mendakwai manusia dengan logika-logika berpikir tanpa merujuk kepada tuntunan yang ada dalam Quran dan Sunnah. Karena itu sudah tuntunan yang sangat sempurna. Nggak ada masalah yang nggak dijelaskan oleh Allah. Dari sisi aspek manapun kita melihatnya, kalau kita komit berpegang kepada tuntunan Quran dan Sunnah. Baru langkah kedua, wal mau'izotil hasanah, dan memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Artinya menyampaikan pesan-pesan dakwah itu tergantung tergantung objek dakwanya. Berdakwah di kalangan pengusaha, berdakwah di kalangan orang kantoran, berdakwah di kalangan para olahragawan, berdakwah di kalangan para seniman. Berikan contoh-contoh pelajaran yang baik supaya itu bisa qaulan baligha, mampu menyentuh hati mereka, karena Islam yang tidak sempit itu bisa dijabarkan dari sisi kehidupan manapun bila sentuhan-sentuhan bahasa dakwah itu menyentuh dengan dunia dan aktivitas hidupnya, itu akan lebih berkenan. Ya, jadi mau'izotil hasanah itu juga meliputi dakwah yang tidak harus mencela, tidak harus menyebar kebencian pada kelompok-kelompok tertentu, tidak juga hujat menghujat, tidak juga ghibah, tidak juga bersifat provokasi. Itu wal mau'izotil hasanah. Baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ada jidal, ada debat dibenarkan, tapi ayat itu ditujukan kepada metode dakwah kepada kaum non-muslim. Ya, perdebatan itu dengan catatan perdebatan yang dilandasi dengan keilmuan. Balighu anni walau ayat, itu jelas seruan Rasul bahwa kita harus menjadi mubaligh, menjadi penyampai pesan-pesan Allah meskipun satu ayat. Jadi nggak mesti harus berlatar belakang pendidikan formal keagamaan. Tidak sedikit para dai di tanah air juga itu muncul dan tumbuh dengan catatan yang mereka juga harus tetap istilah ilmu pendidikan itu teaching by learning lah, gitu ya, mengajar, menyampaikan pesan-pesan ilmu pengetahuan, tapi juga dilandasi dengan motivasi terus belajar. Nah, jadi nggak mesti harus punya pendidikan formal, karena memang pesan dakwah ini adalah panggilan dari jiwa yang penuh disemangati dengan semangat keimanan untuk mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada jalan agama.
Nah, jadi jelas bahwa ini ketika pesan ilmu sudah sampai, kemudian motivasi keimanan perlu direalisasikan dalam bentuk pesan-pesan dakwah, maka tidak harus dibatasi kepada mereka yang berpendidikan formal, kajian-kajian keilmuan yang menyangkut agama belaka. Karena sebenarnya dikotomi ilmu itu nggak ada dalam Islam ya. Ilmu itu ya yang bermanfaat, intafa'ubi. Bermanfaat itu bagi manusia. Apalagi dakwah itu kan nggak mesti semuanya harus bil lisan. Ada juga bil hal. Tidak sedikit mereka yang berlatar belakang pendidikan umum dengan cara melakukan aktivitas sosial kemanusiaan. Itu juga bagian daripada dakwah bil hal. Ya, ini persoalan motivasi atau niat untuk berdakwah. Kalau niat berdakwah itu murni dilandasi dengan keimanan, tentu tidak ada hitungan kali-kali. Kalau di desa itu ya tentu identik dengan kesulitan ekonomi, ya biaya transport yang mungkin belum tentu ada jaminan dari fasilitas biaya transport. Nah, ini sebuah fenomena yang mestinya harus diantisipasi agar para dai itu memang berdakwah ini motifnya memang murni karena panggilan iman. Kalau sudah jelas murni panggilan iman, tentu seorang dai nggak akan pernah pilih-pilih. Tidak sedikit juga dai-dai yang memang cukup dikenal, ya seperti UAS misalnya. UAS saya lihat juga masih mau turun ke desa dan kampung-kampung. Tetap harus tidak ada pilih kasih, dimanapun dan kapanpun harus tetap menyampaikan pesan-pesan untuk mengajak manusia kepada jalan agama. Fenomena dakwah melalui media sosial ini juga harus diwaspadai ya, disaring, dipilah-pilih. Sekarang siapapun bisa menyulap dirinya sebagai dai, sebagai aktivis, sebagai penggiat sosial, bahkan sebagai politisi kondisional dengan adanya teknologi canggih dalam dunia IT ini ya. Oleh karena itu umat Islam secara khusus mesti harus hati-hati karena fenomena sosial berdakwah yang kita amati, ada juga sekelompok orang yang berdakwah itu justru karena ada pesan sponsor, kepentingan-kepentingan syahwat politik yang yang umumnya belum tentu sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Jadi ya memang harus hati-hati ya. Dan bahkan juga itu tadi ustadz-ustadz ulama karbitan tiba-tiba kok muncul gitu ya, ada dengan tampilan yang terkesan seperti ulama dengan sorbannya, dengan jubahnya. Ini juga nggak mencerminkan misi-misi dakwah yang tulus ikhlas, karena semua seruan-seruan ke jalan agama harus didukung dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Dan kalaupun nanti terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, biasa itu menyampaikan pesan dakwah, ada perbedaan pendapat di antara ustaz yang satu dengan yang lain, maka tuntunan Qurannya ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Quran dan Sunnah, dan pemimpin dari golonganmu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka bila ada terjadi perbedaan pendapat, berselisih ya di antara kamu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah perbedaan itu kepada tuntunan Kitabullah wa sunnatur rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu benar beriman pada Allah dan adanya hari pembalasan, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Cara demikian itulah yang paling terbaik, paling bagus dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Itu pesan Allah dalam surah An-Nisa 59.
Dakwah itu kan bisa pilihan bilhal. Jadi dengan fenomena kehidupan artis yang sekarang alhamdulillah tidak hanya dari kaum Hawa juga kaum Adam sekarang tiba-tiba menggunakan terminologi hijrah. Hijrah dalam arti berubah dari kehidupan masa lalu dengan kehidupan yang lebih islami. Tentu ini sebuah fenomena yang patut kita gembira melihatnya, ya. Nah, jadi dalam konteks dakwah bilhal dengan perubahan pola hidup artis yang identik dengan kehidupan yang glamor, misalnya kehidupan yang berpoya-poya, kehidupan yang ya kadang-kadang juga gampang menunjukkan aurat-aurat dengan pakaian yang minim. Nah, sekarang itu sudah ada sebuah perubahan. Ini juga sesuatu yang harus kita dukung dan memang bahwa dakwah itu mau izotil hasanah di tahapan kedua metode dakwah itu ya memang misalnya kalau ketika para pendai masuk ke dunia artis, dunia seniman, ya memang nggak boleh diabaikan bahwa dunia seni ini juga harus ada atensi dari para pendai untuk terus merangkul dan mendekati mereka untuk diajak kepada pola-pola hidup yang lebih islami. Mestinya karena seruan berdakwah ini kan lebih kepada panggilan imannya, sehingga kembali membetulkan niatlah para dai ini bahwa berdakwah ini adalah tugas-tugas yang membutuhkan keikhlasannya tanpa pamrih, maka sehingga setiap para pendai ini mestinya berdakwah tidak harus untuk kepentingan kelompoknya saja gitu ya, tapi bagaimana kelompok-kelompok yang mungkin berbeda ormas, berbeda pandangan-pandangan, pemahaman keilmuan sampai kepada perbedaan-perbedaan mazhab itu nggak ada perlunya untuk dimunculkan yang akan bisa menimbulkan benih-benih perpecahan. Jadi kalau kita hanya terus fokus dengan perdebatan-perdebatan yang bisa menimbulkan keretakan ukhuwah Islamiyah, ini bagaimana kita mau menjadikan Islam ini sebagai sebuah ajaran yang kita harus perjuangkan sebagai sebuah sistem kehidupan menyeluruh kafah. Ya, intinya tidak larutlah dengan perselisihan karena kepentingan-kepentingan kelompok. Nggak mesti, karena kalau dai yang sudah sifatnya mengakar ke bawah karena sudah punya ikatan psikologi dan ikatan ukhuwah yang baik dengan akar rumput, itu nggak mesti harus kepengen muncul mendadak untuk menjadi dai kondang ya. Saya melihat sekarang kan ada juga motif-motif lain muncul di media sosial itu karena pengen popularitas. Ini tentu lari dari niat menjadi seorang pendakwah yang mestinya mengedepankan ketulus ikhlasan ya, bukan karena pengen popularitas dan niat-niat di luar tugas dakwah itu sendiri. Namun media sosial melalui perkembangan IT sepanjang menyampaikan pesan-pesan dakwah itu sesuai dengan kajian-kajian keilmuannya, ada rujukan-rujukan dalil Quran Sunnah dan kitab-kitab para ulama yang muktabar. Ini juga sebuah fenomena dakwah yang memang menjadi sebuah tuntutan alam, sunatullah seiring dengan perkembangan dunia IT. Intinya tetap harus juga memanfaatkan. Oh jelas. Sepanjang tidak diniatkan untuk popularitas yang bertentangan dengan tujuan dakwah itu sendiri.
Ya, bagi yang mungkin sudah mengakar atau sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas, tentunya tidaklah harus berbangga diri lalu tidak memberikan atensi kepada para juru dakwah yang masih baru belajar berdakwah. Misalnya kita ingat ya sosok fenomenal seorang Buce ya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau itu dalam usia muda meskipun akhirnya ajal memanggil Allah memanggil beliau begitu masih dalam usia yang sangat muda, tapi nampak beliau itu memberikan rasa perhatian, rasa kasih sayang beliau terhadap dai-dai yang ada di sekelilingnya. Beliau mampu mewujudkan bahwa dai itu tidak harus berkompetisi bersaing dalam arti merebut popularitas ya, tapi juga memberikan kesempatan dan memberikan peluang bagi dai-dai muda lainnya, dai-dai yang mungkin dengan keterbatasan ruang jangkau dakwanya juga harus diberikan kesempatan untuk berdakwah.